Shalom, selamat siang saudara-saudaraku, temanku semuanya yang mungkin saat ini lagi istirahat siang. Dimanapun teman-teman berada, di dalam mobil, di dalam kantor mungkin lagi istirahat, atau dimanapun teman-teman berada, mari saat ini kita siapkan tubuh, jiwa, hati kita untuk menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah saat ini kita datang dalam Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Yesus. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih dalam lagi kita sembah Tuhan. Selidiki aku, Amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan dengan segenap hati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat
Kami sungguh berterima kasih atas setiap kehidupan yang Kau telah beri kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami banyak sekali dosa, tapi kami percaya Tuhan, apabila kami bertobat dan mengikuti firman, Engkau akan membenarkan kami Tuhan saat kami berada di dalam penghakiman nanti, Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan sharing dari Engkau Tuhan. Biarlah saat firman atau sharing firman pada siang ini disampaikan Tuhan, Engkau menjamah hati kami sehingga kami bisa menerima Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang jelas, supaya firman-Mu bisa tertampilkan dengan benar. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bimbing kami Tuhan di setiap waktu. Dan terima kasih Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan firman dengan kerendahan hati kami. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat siang, selamat beraktivitas, yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi beristirahat. Nah, hari ini kita mau sharing tentang firman Tuhan. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita tentang sebuah anjing yang setia di Jepang, yaitu Hachiko. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, bagaimana anjing ini setia kepada pemiliknya. Saya pernah melihat film ini dulu berapa tahun yang lalu, tapi versi luar negerinya, versi orang Amerika yang jadi Pierce Brosnan. Nah, itu menurut saya sangat sangat mengharukan sekali ya. Dia dipelihara dari kecil terus sampai besar, dan suatu ketika yang memelihara ini, tuannya ini berangkat kerja dan akhirnya nggak kembali. Dan setiap harinya anjing ini mengantarkan ke kereta api untuk tuannya ini bekerja. Nah, begitu setia sekali ya, sampai tuannya aja meninggal, dia masih melakukan kebiasaannya, mengantarkan dan menunggu sampai tuan ini kembali pulang. Nah, kita bisa belajar dari anjing ini ya, untuk setia. Bukan berarti kita disamakan dengan binatang ini, tidak. Tapi kita mau belajar dari sifat kesetiaannya, bahwa anjing ini dia tidak pernah meninggalkan tuannya, walaupun mungkin dia tidak tahu ya, namanya hewan ya, tidak tahu apakah tuannya ini sudah meninggal atau tidak. Anjing ini tidak tahu, tapi yang bisa kita ambil adalah kesetiaannya. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar tentang setia. Mungkin katanya kalimatnya satu kalimat tapi susah dilakukan ya, tapi kita mau belajar. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Saya bacakan ya. Saya kasih waktu sebentar untuk membukanya. Sudah dapat semua? Saya bacakan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melaksanakan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk,
maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripada akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak dituntut. Amin. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kesetiaan, bahwa kadang dikatakan di sini bahwa kalau orang bekerja, jika ada tuannya dan tidak ada tuannya itu berbeda. Tuhan maka Yesus mengatakan di sini bahwa kalau kita sebagai, atau yang diperumpakan di sini sebagai hamba yang bijak, hamba yang setia, hamba yang tidak melihat tuannya saat pergi atau tidak, dia melakukan pekerjaan yang baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, atau dikatakan dia akan naik jabatan begitu. Nah, kalau yang di sini seperti itu ya, jika kita melakukan pekerjaan di dalam mungkin teman-teman sekarang melakukan pekerjaan di kantor atau di pabrik atau dimanapun tempat teman-teman bekerja, biasanya kan ada pengawas atau yang mempunyai perusahaan atau toko ya. Nah, bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Jadi tidak ada yang punya ataupun ada yang punya, bekerjalah semaksimal mungkin. Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang membuat kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita mempunyai integritas, kita mempunyai prinsip yang bagus di dalam kehidupan ini. Jadi segala apapun yang kita kerjakan, biarlah kita lakukan semuanya itu dengan maksimal, dengan benar. Supaya apa? Karena supaya Tuhan yang melihat itu. Mungkin Tuhan kita nggak melihat, mungkin Tuhan kita nggak melihat, mungkin manajer kita nggak melihat, pengawas kita nggak melihat, tapi Tuhan melihat itu, dan Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Amin. Dan juga kebalikannya, jika kita menjadi seorang hamba atau pekerja yang apabila ditinggal tuannya atau tidak ditunggui oleh manajernya, oleh pengawasnya, kita bekerja dengan seenaknya atau kita bekerja tidak maksimal. Nah, Tuhan sendiri mengatakan dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Di sini dikatakan jika di dalam hatinya timbul hal-hal yang tidak baik, bahkan dia akan membunuh hambanya laki-laki. Sangat tidak baik ya saudara, sangat mempunyai pikiran yang tidak baik, yang membuat dia menjadikan orang yang mempunyai prinsip yang jelek. Nah, maka dari itu Tuhan tahu dia akan memukulnya dan membuangnya ke dalam tempat neraka. Makanya dari itu teman-teman, sebagai mungkin yang di sini masih bekerja ataupun memiliki usaha atau pekerjaan, bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Mungkin di sini teman-teman bekerja di toko, di pabrik. Jika tidak ada tuannya, jika tidak ada yang menjaga atau pengawas, bekerjalah dengan maksimal. Karena apa? Kita tidak melihat Tuhan kita, tapi kita melihat apa? Kita melihat Tuhan. Dan jika kita mempunyai prinsip seperti itu, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Pastilah seperti itu, karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang di dalam hati kita,
sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan yang paling bagus itu adalah kita mempunyai prinsip hidup yang bagus. Segala apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Dan apa? Kita setia, kita untuk belajar setia. Pekerjaan yang kecil, hal-hal yang kecil, kita kerjakan di setia. Tuhan akan memberikan kita hal yang besar. Percaya tuh saudara-saudara. Dan kita harus meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, mungkin pekerjaan yang sepele, mungkin pekerjaan yang tidak dilihat oleh siapapun, tapi percayalah, jika engkau setia, Tuhan akan memberikan hal yang besar kepada saudara-saudara. Nah, di sini kita mau belajar bahwa segenap apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk Tuhan. Bukan hanya itu, kita harus setia dalam pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Biarlah kita setia sampai Tuhan memanggil kita. Biarlah saat ini kita mau belajar rendah hati. Karena apa? Karena orang yang setia, orang yang memiliki kesetiaan yang tinggi, ia adalah orang yang mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati sebagai hamba, apapun mungkin profesi, apapun mungkin status saudara, mungkin manajer, mungkin pekerja, mungkin profesional, setialah, memiliki kerendahan hatilah supaya kita ditinggikan dan memiliki kesetiaan sampai akhir hidup saudara-saudara, di dalam pekerjaan, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Yesus. Setialah supaya apa? Supaya sampai kita akhirnya kita berada di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita merenung, mari kita bersyukur, mari kita memiliki hati yang setia, memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Supaya saudara-saudara dapat belajar untuk setia kepada pencipta kita, setia kepada Tuhan Yesus, supaya sampai pada akhirnya kita bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah sharing firman ini Bapa tentang kesetiaan, tentang hamba yang memiliki kesetiaan kepada tuannya, bukan karena tuannya ini melihat atau mengawasi, tetapi dalam apapun kondisinya, hamba ini tetap setia. Dan kami percaya Tuhan, apabila kita memiliki prinsip itu, memiliki hati Tuhan yang setia, niscaya kita akan memiliki hal-hal yang besar, bukan hanya di dalam kerajaan surga, tapi juga di dalam dunia ini. Dan terima kasih Bapa, biarlah kami menetapkan hati, biarlah kami berjuang. Mungkin susah Tuhan, mungkin sulit, banyak sekali halangan untuk menjadikan kita setia. Tapi percaya, bila kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, yang menaungi kita, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan terima kasih Bapak, biarlah renungan hari ini, biarlah renungan pada siang hari ini membuat kami tetap setia dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam melakukan pekerjaan kecil, melakukan pekerjaan besar. Biarlah kami tetap setia. Dan terima kasih Bapak, berkati kami, jagai kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa melakukan hal yang sesuai, melakukan sesuatunya apapun sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau beraktivitas kembali Tuhan. Biarlah kami Tuhan dikuasai dengan Roh Kudus Tuhan. Kesetiaan kami Tuhan, kami tujukan kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau beri kami kekuatan dalam sehari ini Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melakukan apapun Tuhan, hubungan, juga dalam hubungan suami istri, juga dalam hubungan apapun Tuhan. Biarlah kami melakukan kesetiaan Tuhan, tidak serong kanan, tidak serong kiri, kami tetap setia Tuhan. Dan terima kasih, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami Bapa, biarlah kuasa-Mu
yang menaungi kami Tuhan. Kami mau beraktivitas, Engkau jagai kami, lindungi kami, sehingga kami Tuhan bisa melakukan hal yang benar, bisa selamat sampai besok di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang, selamat beraktivitas semuanya.